Secara etimologis kita bisa simpulkan bahwa khauf itu bermakna ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir sendiri adalah kata sifat yang maknanya ada kegelisahan, ada kecemasan terhadap suatu hal, penuh kemisterian yang belum diketahui kapan datangnya dan berapa besarnya ancaman serta ketakutan itu. Dan ini tentu berisi sebuah kegentaran yang maha dahsyat, sesuatu yang dia mengerti bahwa ini adalah sebuah mara bahaya, huru-hara dan kebencanaan yang menggoncangkan jiwa. Adapun secara terminologis, khauf itu adalah sikap mental kita yang di situ ada takut kepada Allah yang disebabkan oleh karena kurang sempurnanya ibadah kita, pengabdian kita. Maka kita takut dan khawatir kalau Allah tidak senang pada kita. Tentu kondisi ini datang dari seseorang yang memang mengenal Tuhannya dan cinta kepada Allah secara mendalam, sehingga dia merasa khawatir kalau Allah melupakannya, kalau Allah tidak mau menolongnya, dan ia teramat takut dengan siksa Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa takut kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban, hukumnya wajib, karena takut kepada Allah itu akan mengantarkan seorang hamba untuk selalu taat beribadah kepadanya dengan penuh ketundukan, kekhusyuan dan keikhlasan. Siapa yang tidak takut kepadanya, tentu dia berada di jalur yang keliru. Kemudian banyak yang tidak menyadari antara khauf dengan persoalan gerhana adalah sesuatu yang terkoneksi sangat dekat. Gerhana adalah tanda-tanda yang Allah jadikan untuk menakut-nakuti para hambanya sebagai peringatan agar kita punya kecemasan dan kekhawatiran barangkali dosa-dosa yang telah lama kita sepelekan. Kemudian kita yang memiliki penyakit akut berupa lalai dan maksiat-maksiat lainnya yang terjadi di masyarakat secara merajalela dan merata. Maka melalui gerhana ini pula Allah mencoba menggugah ingatan kita, kesadaran kita. Kalau membuat gerhana aja Allah sanggup, maka untuk mendatangkan azab itu mudah saja bagi Allah. Pelajaran yang paling simpel dan hakikat daripada gerhana itu adalah mengajak kita untuk bertaubat dan menyuburkan rasa takut kepada Allah. Apabila suatu keadaan di mana kalimat Allah dalam Al-Quran dan nasihat dari Nabi kita itu tidak mempan lagi, maka utusan Allah berupa ciptaannya atau makhluknya yang lain akan memberi penegasan berupa bencana alam, baik dari darat, laut, ataupun udara. Baik itu gempa, gunung meletus, longsor, likuifaksi, badai, taufan, banjir, dan banyak bencana besar lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad akhadna 'ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minas tsamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Al-A'raf ayat 130. Dan juga dalam At-Taubah ayat 126 Allah katakan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amim marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka orang-orang yang munafik memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Yuftanun, mereka diuji. Ya, Allah menguji mereka dengan kekeringan, kesusahan, dan berbagai macam penyakit. Atau para mufasir lain mengatakan bahwa yang disebut yuftanun adalah ujian yang diberikan kepada orang-orang munafik untuk berperang satu atau dua kali dalam setahun untuk berjihad bersama Rasulullah. Atau dalam tafsir lain, kita dapati keterangan bahwa yang disebut yuftanun adalah musibah-musibah yang menimpa mereka berupa terbukanya rahasia tipu daya mereka, pengkhianatan mereka, dan sifat mereka, yaitu orang-orang munafik yang menyalahi janji, yang tidak komit, yang tidak jujur. Tentu orang yang suka menyalahi janji, orang yang para pelanggar hukum, akan menghancurkan semua tatanan kehidupan dalam urusan apapun. Hanya saja perkara gerhana itu adalah bukan musibah. Ya, gerhana bukan musibah, tapi supaya kita mengambil pelajaran. Apabila kita tidak mengambil pelajaran, maka musibah akan datang. Karena gerhana ini dikatakan oleh Allah untuk menakut-nakuti tentang sebuah malapetaka atau bala. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan umatnya untuk segera sholat, segera istighfar, kemudian bersedekah pada saat yang sama. Sholat, istighfar, bersedekah.
pada saat terjadinya gerhana itu. Bila kita simak hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Maka Nabi segera berdiri dengan perasaan takut kalau terjadi kiamat. Kemudian beliau memasuki masjid untuk melakukan sholat. Ruku dan sujudnya dalam waktu yang amat panjang. Setelah itu Rasulullah bersabda, hadhil ayatul lati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayati. Tanda-tanda yang Allah kirimkan ini atau gerhana ini bukan terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang, walakin yukhawwifullahu bihi ibadahu. Namun Allah hendak menakut-nakuti para hambanya dengannya. Fa idza ra'aitum syai'in min dzalik fafza'u ila dzikrihi wastighfarihi. Apabila kalian melihatnya, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa dan istighfar kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyimpulkan dari hadis ini, fihi nadbu ila istighfari indal kusufi wa ghairihi li'annahu mimma yadfa'u bihil bala'u. Hadis di atas itu terdapat anjuran untuk beristighfar ketika terjadi gerhana, karena istighfar adalah di antara sebab untuk menolak bala. Ini dinyatakan dalam kitabnya di Fathul Bari. Sampai-sampai diceritakan oleh para sahabat bagaimana raut muka Rasulullah, ekspresi ketakutannya Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana kala itu. Sampai-sampai beliau keliru mengambil selendang salah satu istri beliau. Kemudian setelah tersadar, beliau baru mengenakan selendangnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tentang hal ini, Imam Nawawi rahimahullah menerangkan makna perkataan tersebut, yaitu lisyiddati sur'atihi wa ihtimamihi bidzalika arada an yahudha ridaahu. Karena saking buru-burunya dan konsentrasi beliau tertuju hanya pada fenomena gerhana tersebut, yakni beliau hendak mengambil selendangnya. Fa akhadha dir'a ba'dhi ahli al-baiti sahwan wa lam ya'lam dzalika listighalu qalbihi bi amril khusuf. Namun ketika beliau hendak mengambil selendangnya itu, ternyata yang terambil selendang milik istri beliau, karena tidak sadar disebabkan hati beliau disibukkan dengan peristiwa gerhana. Kalau Rasul saja merasa takut seperti itu, apatah lagi kita. Jadi tidak mungkinlah kita sempat untuk menjadikan peristiwa gerhana itu sebagai ajang tourism attraction, sekedar atraksi hiburan atau sekedar tontonan yang menganggapnya hanya fenomena alam biasa saja yang lumrah itu terjadi. Hendaklah umat Islam memilih pemahaman seperti ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana menyikapi tentang terjadinya gerhana itu. Ibnu Katsir menasihatkan ketika menafsirkan ayat, tidakkah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka selalu ditimpa bencana sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka itu tidak juga mau bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Di surat At-Taubah ayat 126, beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fal mu'minu man yatafattanu lima abtalahullah bihi minadh-dharra'i was-sarra'i. Seseorang mukmin adalah orang yang berfikir atau sadar saat Allah mendatangkan cobaan kepadanya, baik dengan kenikmatan ataupun musibah. Walihadza jaa fil hadits. Oleh karenanya dalam sebuah hadis diterangkan, la yazalul bala'u bil mu'mini hatta yakhruju naqiyan min dzunubihi. Seseorang mukmin selalu mendapatkan cobaan sampai dia keluar dari alam dunia bersih tanpa membawa dosa. Lebih lanjut, Imam Ibnu Katsir mengatakan, wal munafiqu mithluhu kamathlil himari la yadri fi ma rabbuhu ahluhu wala fi ma arsaluhu fala yatta'idu in usiba wala in u'tiya. Adapun orang-orang munafik itu perumpamaannya seperti keledai. Dia tidak sadar kalau sedang diikat tuannya, ketika diperintah, ketika mendapat musibah, dan ketika dia mendapatkan pemberian. Mudah-mudahan dari apa yang singkat disampaikan ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hakikat dari terjadinya gerhana adalah di mana muncul rasa takut kita yang teramat besar akan siksa Allah, dan kemudian kita segera bertobat. Dan barang siapa bertobat, maka dia akan mendapatkan nikmat dan keselamatan dunia akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.